Selalu ada cahaya untuk orang yang tak menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dosen pembimbing, serta teman-teman mahasiswa, kebanggaan Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan bandara dan hingga kini api belum padam. Akibatnya kabut asap menyelimuti sejumlah daerah. Kabut asap yang mulai mengganggu sebagian warga memilih Tak hanya itu, 31 ekor orang utan terinfeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Saat ini sejumlah satwa langka itu tengah menjalani perawatan di lokasi rehabilitasi hewan. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia, di mana Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia, semoga tidak hanya tinggal nama. Kebakaran hutan merupakan kejadian yang selalu berulang di Indonesia, utamanya di Pulau Kalimantan. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena ribuan hutan dan lahan habis karena terbakar. Bukan tentang sebuah persoalan, tapi tentang bagaimana mempertahankan sebuah kehidupan. Tentang bagaimana sesuatu harus dijaga agar berjalan dengan semestinya. Kebakaran hutan telah banyak melahirkan duka, polusi udara, serta terganggunya ekosistem dan kerusakan hayati lainnya. Punahnya hewan-hewan langka seperti ular, bekantan, dan hewan-hewan lainnya. Kebakaran hutan harus kita sadari, harus kita tanggulangi sejak dini agar permasalahan ini tidak selalu terjadi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dapat kita lihat pada diagram berikut. Provinsi Kalimantan merupakan pulau terbesar dengan total kebakaran lahan yang cukup tinggi. Dapat kita lihat pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan presentasi 45,8%, serta dengan luas wilayah 303,881 hektar lahan yang terbakar. Kondisi ini sudah cukup banyak dan sangat memprihatinkan. Kebakaran hutan sendiri disebabkan oleh berbagai macam permasalahan. Adanya kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan adanya pelapukan kayu dan pemanasan lahan dan mengakibatkan terjadi kebakaran hutan. Kurangnya informasi terkait adanya kemunculan titik api juga menentukan tingginya angka kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan titik adanya kebakaran hutan, sehingga menyebabkan tingginya angka kebakaran hutan yang cukup tinggi. Serta kurangnya kesadaran terhadap lingkungan seperti perilaku masyarakat dalam bertani, yaitu dengan menggunakan sistem tebang tebas bakar, serta pembakaran hutan secara liar juga menentukan tingginya angka kebakaran hutan utamanya di Pulau Kalimantan. Adapun solusi saat ini untuk menangani kebakaran hutan yaitu adanya upaya pemadam kebakaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta penerapan undang-undang terkait dengan adanya penegakan hukum terkait dengan pembakaran hutan. Namun hal ini masih kurang efektif sehingga perlu adanya solusi untuk menegakkan kebakaran hutan secara cepat, tepat, dan tepat. Maka dari itu, kami mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dengan anggota Muhammad Yazid Ansari sebagai ketua tim, Muhammad Amin Badali, Irfan Sultan Ananda Izari, Wahyu Kristiawan, serta dosen pembimbing kami Bapak Himawan Wicaksono dari program studi Teknik Elektro. Dengan bangga kami mempersembahkan alat pendeteksi kebakaran hutan dengan menggunakan sensor thermal kamera pada air balon guna mencegah kemunculan titik api di hutan Kalimantan. Adapun metode pelaksanaan yang sudah kami laksanakan selama pelaksanaan program kreativitas mahasiswa yaitu studi literatur meliputi pencarian jurnal serta data-data pendukung terkait dengan perancangan alat ini. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan model alat yaitu pembelian komponen serta pembuatan alat perakitan, pengujian alat serta pembuatan laporan. Konsep cara kerja alat kami ini yaitu alat yang kami beri nama alpukatan. Alat ini diletakkan pada sebuah balon udara yang diletakkan pada suatu lahan guna mendeteksi adanya kebakaran hutan serta kemunculan titik api pada suatu wilayah dengan alat yang diletakkan pada sebuah balon udara sehingga memperluas citra pembacaan dan pendeteksian terkait dengan alat ini, di mana alat ini terdiri dari sensor thermal kamera sebagai sensor deteksi, Arduino Uno sebagai microcontroller serta Quad Band G6 modus sebagai pengirim informasi. Proses cara kerja alat ini terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika kondisi aman, di mana dapat kita ketahui ketika suhu dalam suatu wilayah di angka 0 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius, maka kita katakan kondisi alat tidak ada terjadi kebakaran hutan dan akan bekerja secara kontinu sehingga dapat kita katakan wilayah tersebut berada dalam kondisi aman. Yang kedua adalah ketika berpotensi terjadi kebakaran hutan di mana perubahan suhu cukup drastis yaitu di angka 33 sampai dengan 60 derajat Celcius. Di mana dapat kita katakan pada wilayah tersebut berpotensi terjadi kebakaran hutan dan alat ini akan mengirimkan SMS kepada pengguna dalam hal ini pemadam kebakaran bahwa dalam kondisi siaga dan berpotensi terjadi kebakaran hutan pada wilayah tersebut.
Kemudian kondisi ketiga adalah ketika telah terjadi kebakaran hutan, di mana perlu penanganan ekstra dan cukup cepat agar kebakaran hutan tidak terjadi, di mana dapat kita lihat suhu pada suatu wilayah yaitu di angka 61 sampai dengan 100 derajat Celcius. Maka lahan tersebut berpotensi adanya kemunculan titik api, sehingga alat ini akan mengirimkan telepon langsung sebagai bentuk peringatan bahwa terjadi kebakaran hutan pada wilayah atau titik tersebut. Berikut merupakan skema rangkaian yang sudah kami rangkai, yaitu ada sensor thermal kamera AMG8833 yang gunanya untuk mendeteksi adanya perubahan suhu, Arduino sebagai microcontroller, quad band G6 modus sebagai pengirim informasi dilengkapi dengan SIM card, serta handphone sebagai penerima informasi, dan juga menggunakan baterai LiPo sebagai sumber tegangan pada alat kami ini. Berikut merupakan prototipe yang sudah kami buat selama pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ini. Dapat kita lihat pada prototipe berikut ini, di mana kondisi lahan tidak terjadi kebakaran hutan dan simulasi ketika suhu normal. Suhu tidak terdeteksi adanya perubahan suhu yang cukup drastis, serta tidak adanya kemunculan titik api pada suatu wilayah atau lahan tersebut. Alat tidak mendeteksi adanya perubahan suhu dan alat akan bekerja. Berikut merupakan kotak utama dari alat ini yang sudah kami rangkai. Dapat lihat pada raya berikut tidak ada terjadi kenaikan suhu pada suatu wilayah suhu dalam keadaan normal, dia angka di bawah 33 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah simulasi ketika terjadi perubahan suhu di mana angka berada di angka 33 sampai dengan 60 derajat Celcius. Alat akan bekerja mendeteksi adanya perubahan suhu karena mendeteksi adanya perubahan serta adanya detektor kenaikan suhu. Maka alat akan mengirimkan SMS. Dan yang ketiga adalah ketika terjadi kebakaran hutan, di mana ada alat mendeteksi adanya kemunculan titik api pada suatu wilayah atau pada market prototipe berikut ini, di mana alat akan bekerja mendeteksi adanya informasi bahwa adanya deteksi api pada lahan tersebut. Dan alat akan bekerja mengolah informasi yang didapatkan sehingga untuk dikirimkan kepada pengguna berupa telepon langsung bahwa peringatan dini telah terjadi kebakaran hutan dan perlu ada penanganan khusus dari dinas terkait atau instansi terkait dengan kebakaran hutan. Dapat dilihat angka perubahan suhu di angka 81,25 derajat Celcius. Dan alat akan mengirimkan telepon langsung. Berikut merupakan deteksi pencitraan dari sensor thermal kamera, di mana kita lihat pada lahan berikut ini. Dengan ketinggian 7 meter, sensor ini dapat mendeteksi dengan sudut pandang 60 derajat dan dapat mendeteksi luas lahan seluas 65,25 meter persegi berdasarkan perhitungan berikut ini. Kelebihan dan keunggulan alat yang kami buat, yaitu alat ini dapat pengiriman informasi lebih efektif dan efisien dengan modul GSM, serta pengawasan lebih luas karena sensor berada pada balon udara dengan sudut pandang 60 derajat. Perubahan suhu dapat diketahui secara cepat dan tepat dengan akurasi pembacaan seluas 65,25 meter persegi pada prototipe yang kami buat. Potensi dan keberlanjutan alat kami ini yaitu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, mendapat hak kekayaan intelektual yang masih dalam tahap proses pengajuan, serta kerjasama dengan instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah kami laksanakan. Dari tanggapan beliau cukup positif terkait dengan alat ini karena kita ketahui permasalahan dari pemadam kebakaran adalah terkait perlunya informasi yang efektif dan efisien, serta titik yang diketahui terjadi kebakaran hutan pada suatu wilayah. Kesimpulan dari alat yang kami buat ini yaitu alat ini dapat mendeteksi adanya kemunculan titik api dan kenaikan suhu pada suatu wilayah, serta sistem juga dapat mengirimkan data dan informasi secara otomatis dengan pengawasan yang terintegrasi secara otomatis sehingga dapat mempermudah dalam pengawasan serta penanganan kebakaran hutan. Berikut merupakan daftar pustaka dari pelaksanaan ini. Peran tim yang dilakukan meliputi dosen pembimbing, memberi masukan dan saran terkait rancangan desain, ketua tim, koordinasi tim, merancang kegiatan serta menyusun bahan, anggota 1 mencari literatur serta menyusun laporan, anggota 2 mencari studi literatur, anggota 3 programming, anggota 4 mendesain konsep. Dokumentasi kegiatan meliputi pembuatan maket serta asistensi dengan dosen pembimbing, publikasi pada artikel. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Rawatlah sebelum rusak, jagalah sebelum tiada, karena yang tumbuh kembali pasti tak sama lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok dengan nomor urut 12. Langsung saja saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk memulai sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mbak. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada tim, sudah sampai kepada Pimnas. Ini menunjukkan bahwa tim ini bekerja dengan serius dan bekerja dengan keras. Ya. Selamat sekali lagi adik-adik sekalian. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi di sini kaitannya dengan tadi sudah presentasi tadi ya. Yang pertama adalah pemilihan alatnya ya. Kenapa menggunakan thermal kamera?
Padahal kalau tadi saya lihat presentasinya kan digunakan untuk mendeteksi suhu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan sensor suhu biasa? Baik Pak, izin menjawab terkait pemilihan sensor sendiri karena alat ini diterbangkan di udara dan kami lebih mengutamakan untuk citranya. Untuk sensor thermal cam sendiri, lebih utamanya adalah merekam citra perubahan suhu. Jadi perubahan suhu yang terjadi direkam, kemudian akan merubah citra. Nah, citra ini akan lebih memfokuskan untuk titik mana saja yang akan ada kemungkinan berpotensi untuk kenaikan suhu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suhu yang biasa, pendeteksi suhu yang biasa, kita kurang mengetahui di mana titiknya yang terjadi. Jadi untuk sensingnya kurang maksimal. Karena dari itu kita menggunakan thermal cam seperti itu, Pak. Ada data pengujian sebelumnya ketika menggunakan sensor suhu biasa kurang maksimal atau kurang akurat tadi? Karena kalau kita bicara cost akan lebih efektif kan kalau menggunakan sensor biasa, misalkan menggunakan DHT itu kan lebih murah ya daripada thermal kamera kan? Ya Pak, izin menjawab untuk terkait pengujiannya kami belum ada, tetapi untuk prediksinya adalah karena ini menggunakan kamera dan merekam citra atau gambar gitu ya Pak, gambar yang terdapat suhunya. Jadi untuk sensor suhu yang biasa ada kemungkinan dia akan merekam suhu yang terjadi di sekitar balon udaranya terbang Pak. Jadi kurang efektif untuk melihat lahan yang kemungkinan terjadi kebakaran seperti itu Pak. Karena ada kemungkinan terganggu oleh suhu ruangan atau suhu lingkungan di sekitar balon udara seperti itu Pak. Oke, tadi saya melihat presentasinya tadi dicoba di ketinggian 7 meter ya, Dede sekalian ya. Kalau 7 meter ini kan berarti tidak begitu signifikan berbeda dengan kondisi suhu yang di bawahnya ya. Kalau seandainya memang sudah mulai ada kenaikan suhu, saya kira juga pasti di jarak antara 0 sampai 7 meter itu akan homogen suhunya. Nah itu Pak, izin menjawab untuk ini Pak, karena dia menggunakan thermal kamera, jadi untuk programmingnya sendiri itu bisa diatur untuk sensitivitasnya. Karena kita sampelnya menggunakan 7 meter, karena ini merupakan salah satu fitur atau datasheet, sesuai datasheet dari sensornya juga Pak, untuk maksimal 7 meter. Jadi kita mengatur untuk range suhu yang bisa terekam yang tadi di sekitar 33 sampai 60 derajat dan kemudian mengirim SMS. Jadi sebenarnya untuk suhu ruangan atau lingkungan di thermal cap sendiri tidak terlalu terbaca seperti itu Pak, kecuali memang ada seperti misalnya contoh suhu yang api seperti itu Pak, atau mungkin seperti suhu yang sekiranya bisa kemungkinan meningkatkan intensitas api seperti itu Pak. Jadi karena dari itu kita menggunakan thermal cam seperti itu Pak. Ya, kecuali kalau ada data lain yang mau dikirimkan mungkin ya kalau masuk akal ketika menggunakan thermal camera. Tapi kalau temperatur saya kira perlu ya dicoba lagi menggunakan sensor yang lainnya sehingga lebih efektif dan lebih murah dari segi cost-nya. Gitu. Jadi sekalian, tadi saya juga melihat bahwa ini baru simulasi ya, belum dicobakan di hutan sebenarnya. Tapi kalau saya bayangkan kalau ketinggian 7 meter itu apa tidak nabrak pohon di hutan itu ya ketika balon ini terbang gitu. Izin menjawab Bapak. Ya, jadi untuk ketinggian dari balon udara sendiri ini 7 meter, untuk pengimplementasian secara langsungnya dia bisa diimplementasikan 7 meter dari di atas pohon rata-rata Pak, di kehutanan tertentu Pak. Karena untuk sistematisasi kebakaran hutan sendiri, dia bukan hanya membakar di bagian bawah hutan saja Pak, pasti bakal merembet ke bagian pohon-pohon tertentu seperti itu. Dan dari proses pembacaan panas ini dari thermal kamera, akan ada proses pendeteksian dan memberikan indikator tadi Pak, berupa SMS dan juga telepon tadi Pak, seperti itu Pak. Iya, ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya, biasanya PKMKC yang lainnya ya, kalau bicara masalah area hutan, itu tantangannya adalah signal untuk ngirim SMS yang tidak ada gitu ya. Nah, tapi tim ini masih mengandalkan signal SMS nih. Bagaimana kira-kira tim ini memastikan bahwa di semua hutan yang akan dites itu ya, akan diaplikasikan alat ini memang ada signal GSM-nya di situ untuk ngirim SMS?
Baik, izin menjawab Bapak. Jadi untuk proses yang kami buat sendiri, untuk alat yang kami buat, sementara memang masih menggunakan modul GSM gitu, untuk jaringannya sendiri antara 2 sampai 3G gitu. Karena untuk penggunaan melalui modul GSM sendiri, atau 2G atau 3G ini menggunakan GPRS, yang mana untuk pengiriman SMS dan telepon, jika di tengah hutan lebih baik gitu Pak, daripada menggunakan internet. Dan juga untuk sementara untuk batasan masalahnya seperti itu Pak, dari alat yang kami buat. Kemudian untuk keberlanjutan dari alat ini nanti bisa dikembangkan dengan menggunakan telepon satelit Pak untuk sistemasi jangkauannya yang jauh lebih luas seperti itu Pak. Atau mungkin bisa dicoba LoRa ya, dengan frekuensi radio frekuensi yang dengan range yang lebih jauh lagi, dan itu kan tidak tergantung dengan operator. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Bambang. Oke, saya lanjutkan. Misi Pak. Iya. Bapak belum konflik Pak. Gini deh, kalau sekarang kan sudah jalan ya dengan satelit itu. Jadi pencitraan dengan satelit di Kalimantan ada beberapa titik dalam waktu yang singkat, tahu posisinya dan seterusnya, akurasinya ya. Nah ini Anda menggunakan ini untuk jangkauan seberapa ini? Sedangkan kalau di Kalimantan ini kan agak susah ya anunya. Tadi misalkan kebutuhan untuk sinyal dan seterusnya. Baik Pak, izin menjawab Pak terkait dengan penggunaan alat ini. Untuk pengiriman informasinya sendiri tidak terbatas Pak, karena menggunakan metode GSM. Nah, salah satu alasan kami kenapa penempatan sensor itu di atas di balon udara juga mempermudah dalam pengiriman sinyal informasi Pak. Jadi kalau alat kan biasanya diletakkan di bawah gitu Pak, biasanya alat deteksi kebakaran hutan. Nah itu kurang efektif juga dalam pengiriman sinyal informasi, sehingga alat ini diletakkan pada suatu balon udara sehingga penjangkauan sinyal informasi juga lebih efektif gitu Pak, dan mudah gitu. Walaupun kita tahu sebagian hutan di Kalimantan memang sebagian besar juga masih terkendala terkait dengan jaringan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Kaitannya dengan sistem informasi yang sudah ada, yang sudah begitu canggih gitu ya. Ini gimana saudara punya harapan, prospek gitu, bahwa ini bisa diimplementasikan gitu. Apakah mengejarnya nggak susah ini untuk bisa diterapkan itu? Baik Pak, izin menjawab Pak terkait dengan alat ini, terkait dengan prospek kedepannya seperti yang sudah dijelaskan teman saya, kita akan menggunakan sistem satelit gitu Pak. Nah terkait dengan alat ini kita juga belakangan ini juga mencoba untuk berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait gitu, guna efektivitas dalam pengiriman informasi ini sendiri Pak. Kemarin kita juga berdiskusi dengan Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan seperti apa sih mereka menerima informasi gitu. Setelah kita diskusi ternyata dari mereka juga ada hotline tersendiri gitu, kontak yang bisa dihubungi gitu terkait dengan misal keadaan darurat tertentu gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kedepannya andai kata alat ini kita terapkan itu bisa kita bangun kerjasama dalam bentuk seperti itu Pak. Artinya gini deh, kalau nanti menggunakan balon udara ya, ini ada operatornya apa awak, artinya tanpa awak atau dengan orang yang ada di situ? Izin menjawab Bapak. Jadi terkait alat yang kami buat ini sendiri Pak, untuk proses penginformasiannya itu langsung dari alat yang sudah kami buat Pak. Jadi untuk pengiriman SMS dan teleponnya itu langsung dikirimkan oleh alat, kita tinggal menyerahkan nomor telepon untuk penerima dari pesan SMS dan juga teleponnya Pak, seperti itu Pak. Oke, itu kan dari sisi transport informasi. Enggak, dari sisi di mana kameranya itu berada itu kan menggunakan balon udara. Nah, siapa yang mengendalikan ini? Baik Pak, izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk balon udara ini skalanya tidak terlalu besar untuk ditumpangi oleh orang gitu ya Pak. Jadi untuk alatnya sendiri sebenarnya ini independen dan diterbangkan menggunakan balon udara yang sekiranya ukurannya mumpuni untuk mengangkat alat itu saja Pak. Jadi untuk konsepannya seperti yang dilihat pada skema gambar ini ya Pak, kita menggunakan jangkar juga Pak. Jangkar pada balon udaranya, mungkin seperti itu Pak. Memungkinkan itu di tengah hutan misalkan aplikasinya ini mungkin hanya sekedar kita mencari solusi gitu ya diskusinya. Mungkin pada saat kita mensimulasikan di dekat rumah nggak masalah ya, kalau begitu nanti dilepas di atas hutan itu anunya seperti apa nanti? Pengendalian balon udara itu sudah punya bayangan belum? Apa bisa di remote atau seperti apa, saya nggak tahu.
Iya Pak, baik izin menjawab untuk terkait balon udaranya sendiri. Jadi sebenarnya balon udara ini seperti pada perhitungan luasnya, skema perhitungan luasnya, sebenarnya ini hanya merekam wilayah tertentu. Nanti mungkin kedepannya akan apabila diproduksi secara massal mungkin akan diterapkan beberapa buah untuk balon udaranya. Jadi sebenarnya untuk pengkondisian posisi balon udaranya sendiri hanya bertempat di ibaratnya satu titik koordinat seperti itu Pak. Dengan cara kita memasang jangkar yang ibaratnya seperti diikat di tanah seperti itu Pak. Dengan 4 jangkar di setiap sisi. Ibaratnya mungkin di sini skemanya secara Oke, persegi saya gitu ya udah Pak. paham kalau gitu. Iya Pak. Mungkin. Gitu Pak. Monggo Pak. Jadi di 4 sisi, jadi ada kemungkinan untuk balon udaranya ini tidak bergerak ke sana kemari gitu Pak. Jadi hanya bertempat di satu posisi saja seperti itu Pak. Oke. Baik, saya melanjutkan ya. Ini kan alatnya tadi pakai sensor thermal ya, kamera, ya kan? Nah, yang ditangkap kan berarti citra ya, betul nggak? Benar Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, dari citra itu, bagaimana sistem Anda itu bisa mengenali, oh ini kebakaran, ini hanya titik api, ini hanya kenaikan suhu begitu. Kan kalau ini ya, alat Anda itu hanya mengenali sistem kenaikan suhunya saja begitu. Nah, nanti takutnya itu kan saya sebagai pemadam kebakaran misalnya udah lari-lari ke sana, ternyata tidak ada titik apinya, hanya suhunya panas saja. Ini kan jadi nggak valid begitu. Mungkin bisa dijelaskan prosesnya mulai dari citra itu ditangkap oleh sensor, kemudian sampai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem Anda ini. Silakan. Baik Pak, izin menjabarkan untuk terkait sistemnya. Jadi misalkan sensor ini merekam kenaikan suhu. Jadi misalnya terdapat pada lebih tepatnya lokasi yang direkam oleh kamera ini, sensor thermal cam ini. Misalnya terjadi kenaikan suhu antara 33 sampai 60 derajat Celcius. Nah, untuk perekaman sendiri di sensornya, sensor tersebut merekam memang suhu, tapi suhu ini dikonversi menjadi warna RGB di sensornya sendiri. Jadi tergantung dari kita atur di programnya, misalkan 33 derajat Celcius itu akan dikonversi menjadi ibaratnya warnanya seperti kuning gitu, kuning di thermalnya. Nah, warna itu yang akan ibaratnya terprogram di alatnya ini tersendiri gitu. Jadi untuk suhu yang ibaratnya suhu ruangan tidak akan ibaratnya terdeteksi lah dengan thermal cam ini karena dia suhunya bias seperti itu Pak. Sedangkan ini karena dia bentuknya adalah kamera gitu, jadi dia memfokuskan pada objek gitu, yang kemudian objeknya ini ketika suhunya mulai tinggi dia akan terekam oleh sensornya itu sendiri. Kemudian sensor ini akan membaca dan mengubahnya menjadi warna. Mungkin tampilannya seperti pada gambar ini ya Pak. Seperti pada gambar ini karena biru artinya tidak ada suhu yang terekam, seperti itu, tidak ada suhu yang ibaratnya terlihat lah oleh sensornya. Seperti itu. Maka dari itu juga alasan kita menggunakan thermal cam ini agar fokus ke jarak pandang kameranya dibandingkan dengan perubahan suhu menggunakan sensor suhu seperti itu ya Pak. Ya, oke. Saya bisa menangkap itu ya. Jadi dari sensor suhu tadi terus dikonversi ke citra gitu ya. Kemudian ya, dari Pak, citra baru diuraikan. Nah, kenapa kok tidak, ini hanya diskusi saja ya, kenapa kok tidak justru langsung dari citra saja? Gitu ya. Kan balonnya bisa dibuat dinamis begitu ya, berputar gitu, ketika dia mendapatkan apa itu, dia tiap kali moto gitu, mengambil gambar begitu, lalu ketika di situ ada perbedaan gambar yang signifikan begitu ya, lalu dicoba diidentifikasi begitu. Ya Pak, izin menjawab. Jadi dibandingkan dengan kamera yang biasa gitu ya untuk merekam citra yang tertentu sesuai dengan misalnya kebakaran gitu, itu kurang memungkinkan untuk
dan agak sulit juga untuk ibaratnya diproses menjadi informasi gitu Pak. Lebih baik kita menggunakan thermal cam yang ibaratnya pada suhu yang terekam pada citra itu lebih jelas gitu Pak. Dengan thermal cam misalnya telah terjadi kemunculan titik api gitu. Citranya akan lebih jelas dengan thermal cam Pak dibandingkan kita mengkonversi lagi dengan kamera yang biasa seperti itu Pak. Ya. Ini karena mungkin Anda pakai itu ya, berikutnya diolahnya pakai Arduino ya. Benar Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya Ya, baik. informasikan waktu untuk presentasi telah habis.